Joseph Paul Zhang, Nabi Palsu dan Kristen Gadungan, bagian yang kedua. Mau diapain? Nabinya tidak masuk surga. Nah, umatnya itu hanya membeo saja, yaitu tadi ya, karena ini kan agama ilusi kan, agama ilusi karena nabinya berdelusi ya. Makanya kitabnya kan kitab asumsi. Umatnya berhalusinasi, ya, pasti. Makanya Indonesia nggak maju-maju selama masih mayoritas Islam. Percaya saya. Sobat-sobatku, di video yang pertama kita sudah membuktikan dengan tegas bahwa Paul Zhang atau Joseph Paul Zhang adalah nabi palsu dan Kristen gadungan. Ajaran yang dikabarkan oleh Paul Zhang adalah ajaran yang bersumber dari setan atau iblis yang sedang menyamar sebagai malaikat terang. Sehingga ajarannya mirip kayak ajaran Kristen, tetapi ternyata palsu. Nah, sekarang di video kedua ini kita akan membahas tentang fitnahan dan tuduhan ya, yang sangat bodoh yang dilakukan oleh nabi palsu ini terhadap saudara-saudari kita umat Islam. Ya, kita simak lagi tuduhannya berikut ini. Mau diapain? Nabinya tidak masuk surga. Nah, umatnya itu hanya membeo saja, yaitu tadi ya, karena ini kan agama ilusi kan, agama ilusi karena nabinya berdelusi ya. Makanya kitabnya kan kitab asumsi. Umatnya berhalusinasi, ya, pasti. Makanya Indonesia nggak maju-maju selama masih mayoritas Islam. Percaya saya. Ya, perhatikan baik-baik. Di situ nabi palsu ini mengatakan bahwa Islam agama delusi, ya, kira-kira begitu ya. Nabinya berdelusi sehingga agamanya asumsi, umatnya juga berhalusinasi, kira-kira begitu. Nah, sobat-sobatku, di dalam Injil, Yesus Kristus, gurunya semua orang Kristen yang asli, ya. Jadi Yesus itu gurunya orang Kristen yang asli, mengatakan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1-2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi kalau tidak mau dihakimi, jangan menghakimi. Tapi kalau mau dihakimi, nggak apa-apa menghakimi ya. Kita lanjutkan ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan, perhatikan baik-baik ini. Dan, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kalau Paul Zhang sudah mengatakan ajaran lain sebagai delusi, halusinasi ya. Pada kesempatan ini, mari kita ukur ini. Tuduhan nabi palsu satu ini, kita kembalikan kepada dirinya sendiri. Kita akan mengukur dan kita akan membuktikan bahwa ajaran pastor Joseph Paul Zhang sesungguhnya yang adalah hasil delusi, halusinasi, asumsi belaka. Tapi sebelum melanjutkan, saya akan lanjutkan lagi membaca Injil Matius 7 ayatnya yang ketiga ya. Tadi di ayat 2 dikatakan, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, jadi kalau misalkan saya mengatakan misalkan Bambang Nursena itu ajarannya palsu, Esra Alfred Soru ajarannya tidak alkitabiah. Kemudian siapa lagi? Deki Gadas Trinitasnya itu tidak alkitabiah. Gilbert Lumoendong itu juga ajarannya tidak sesuai Alkitab dan sebagainya. Saya mengukur mereka seperti itu berdasarkan Alkitab. Nah, maka ketika saya menyebut mereka sebagai sesat, hal yang sama juga bisa diukurkan kepada saya. Mereka bisa menuduh saya Franz Donald sebagai sesat juga. Dan kita harus siap diukur. Dan ukurannya adalah Alkitab. Ya, jadi kita harus siap diukur oleh orang. Jika kita berani mengukur orang. Baik, saya lanjutkan ke ayat yang ketiga. Mengapakah kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat 4.
Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi intinya Yesus bilang, kamu boleh menghakimi kalau kamu sudah berani membongkar kebusukanmu sendiri, menelanjangi dosa-dosamu sendiri. Kalau terhadap kelompok lain, kamu berani membongkar kebobroan, kepalsuan, ajaran-ajaran gereja sendiri, ajaran-ajaran dalam kekristenan sendiri, sebelum kamu berani melihat atau kamu mau coba-coba melihat kekeliruan agama lain. Ya, jadi boleh kita melihat selumbar di mata saudara kita. Kita mau melihat, menegur kekeliruan di agama lain, boleh. Tapi syaratnya mutlak harus kamu berani dulu atau kita berani dahulu membongkar kekeliruan dan kesesatan, kemunafikan yang ada di dalam dunia gereja lebih dahulu. Markibong, mari kita bongkar. Sobat-sobatku, dalam cuplikan videonya Nabi palsu Paul Zhang tadi ya, videonya sebenarnya ada banyak sekali, berjam-jam, ada yang 3 jam, ada yang 2 jam, ada yang 4 jam, banyak sekali. Tapi kita pada kesempatan ini mencuplik sedikit tadi ya. Nah, di cuplikan videonya tadi Paul Zhang sudah mengukur atau menilai agama lain, katanya umatnya membeu. Nah, kalau ukuran ini kita kembalikan kepada Paul Zhang, sadarkah dia bahwa sebenarnya ajaran sesat yang dikabarkan oleh Paul Zhang tidak lebih adalah ajaran yang membeu dari sekolah-sekolah teologi yang pernah diikuti oleh Paul Zhang, atau STT ya. Yang ternyata STT yang meluluskan pendeta seperti Paul Zhang ini bisa saja kita sebut sebagai bukan sekolah tinggi teologi, tapi STT-nya menjadi sekolah tukang tipu. Sehingga lulusannya menjadi penipu-penipu seperti Paul Zhang dan kawan-kawannya. Maka layak STT-nya disebut sebagai sekolah tukang tipu, STT. Nah, kemudian kalau tadi Paul Zhang juga mengatakan bahwa Islam dikatakan sebagai agamanya ilusi. Apakah Paul Zhang sadar bahwa ajaran Kristen yang sedang dia kabarkan adalah Kristen yang palsu, bukan Kristen yang Alkitabiah? Kristen versinya Paul Zhang ini adalah Kristen hasil ilusi, bukan hasil Alkitab. Di video yang pertama, kita sudah membahas bahwa Allah yang dikabarkan Paul Zhang berbeda dengan Allah yang dikabarkan Yesus Kristus. Jadi artinya dalam hal memahami Allah, Paul Zhang berilusi, berhalusinasi, berdelusi, dan sama sekali tidak Alkitabiah. Ya, sekali lagi tadi Paul Zhang mengatakan nabinya delusi, kitabnya asumsi, umatnya halusinasi. Tapi kalau ukuran yang sama kita berikan kepada Paul Zhang, justru kita akan mendapati, ingat di Matius 7 ayat 2 tadi, Yesus mengatakan, ukuran yang kamu ukurkan kepada orang akan diukurkan kembali kepadamu. Maka kalau kita mau mengukur imannya Paul Zhang yang tidak Alkitabiah itu, justru kita akan melihat bahwa pastor yang mengaku sebagai nabi ini sesungguhnya adalah ajaran-ajarannya hanyalah asumsi, halusinasi belaka. Paul Zhang berasumsi bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yesus, Bapa dan Roh Kudus adalah Allah yang satu. Ini asumsi, bukan Alkitabiah. Konsep tentang Allah versi Paul Zhang dan kawan-kawannya adalah hasil halusinasi, bukan Alkitabiah. Kemudian Paul Zhang juga nekat mengatakan bahwa Indonesia nggak akan maju-maju selama mayoritas Islam, begitu katanya. Tapi Paul Zhang tidak sadar kalau kita ukurkan, oke, Anda mau mengkritik agama lain, atau kita mau mengkritik agama lain, sudahkah kita berani mengkritik balok yang ada di depan mata kita sendiri? Sekarang kita bicara tentang Kristen, coba. Kristen di seluruh dunia. Dunia selama ini kacau balau. Karena Kristen-Kristen yang banyak tersebar di seluruh dunia ini, sesungguhnya adalah Kristen palsu. Pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus adalah murid-murid Yesus yang palsu. Sadarkah kita akan hal ini? Hai orang-orang yang ngaku-ngaku Kristen dan murid-murid Yesus, sadarkah kita bahwa selama ini kita hanya mempromosikan ya gereja-gereja sebagian besar, gereja Katolik Roma, gereja ini, gereja itu,
hanya mempromosikan kekristenan hasil budaya dan tradisi yang sama sekali bukan ajaran Alkitab. Sadarkah kita? Selama ini dunia mengabarkan Kristen-Kristen yang palsu. Beda dengan Kristen ajaran Yesus Kristus dan para rasul. Misalkan ya, kalau diumpamakan kekristenan dan gereja-gereja di dunia ini, meski ada yang benar, ada yang asli, tapi lebih banyak yang palsu. Ibaratnya, orang membuka sebuah toko buah. Dia mempromosikan tentang sehatnya makan buah apel. Dia memberikan brosur-brosur tentang kesehatan-kesehatan. Buah ini bagus, buah itu bagus ya. Tapi begitu orang masuk ke toko buah itu, saya mau beli buah apel. Oh, nggak ada. Adanya cuma miniatur ya. Apel mainan. Loh, oke, saya mau beli buah anggur. Oh, nggak ada juga. Adanya hanya brosur tentang kesehatan buah anggur. Oke, kalau gitu saya mau beli buah pisang. Oh, nggak ada juga. Adanya cuma gambar buah pisang. Nggak ada pisang beneran. Nah, sahabat-sahabatku, sadarkah kita bahwa gereja-gereja hari ini, hampir semua gereja di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, sudah tampil seperti gereja-gereja Kristus yang bagaikan atau laksana toko buah yang tidak betul-betul menjual buah. Hanya menjual brosurnya, menjual cerita-cerita tentang buah, pengetahuan-pengetahuan tentang buah, tapi sama sekali tidak betul-betul menjual atau menyediakan buah. Toko buah palsu ini ya, suka mengiklankan, mempromosikan tentang betapa segarnya buah anggur, betapa manisnya buah mangga, betapa sehat dan bergizinya pisang, pepaya, stroberi, dan sebagainya. Tapi ketika orang masuk ke dalam toko itu, ternyata apa yang disajikan oleh toko itu hanyalah buah-buahan dari plastik atau dari kayu, beserta brosur-brosur, informasi-informasi, pengetahuan panjang lebar tentang cerita-cerita mengenai beraneka macam buah. Hanya tentang buah. Dan sama sekali tidak menyediakan buah sungguhan. Yang mereka sajikan hanya tentang buah, bukan buah yang sungguhan. Nah, sahabat-sahabatku, bagaikan toko buah yang tidak menyediakan buah asli itu, kehadiran gereja-gereja yang ngaku Kristen, ngaku pengikut Yesus di zaman ini, di abad ini. Gedung-gedungnya dibangun megah, mewah. Mewah bukan kemerdekaan dari mepet sawah, bukan. Tapi mewah dalam arti yang sebenarnya. Ada yang dilengkapi dengan menara bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Dilengkapi dalam gedung gerejanya sound system, audio visual yang berteknologi canggih, modern, perkakas-perkakas yang mahal, celing-celing, bling-bling. Dan ketika banyak orang masuk ke gereja itu, yang disajikan adalah cerita tentang Yesus, tentang Roh Kudus, cerita-cerita tentang para nabi. Semua yang diceritakan atau yang disajikan hanya tentang. Katanya. Bahkan intelektualitas dari para pendeta-pendetanya, gerejanya ya, biasanya pendetanya berpendidikan tinggi. Orang-orang terpelajar, teolog-teolog lulusan sekolah tinggi teologi ternama. Kalau khotbahnya disajikan seperti motivator-motivator dunia. Memukau, menghibur, ada yang diselingi candaan, lelucon, lawaan-lawaan yang mengenakkan telinga, menyenangkan telinga, membuat banyak telinga tertarik untuk datang. Tetapi sahabat-sahabatku, banyak orang yang perlahan tetapi pasti mulai merasakan kok hambar ya. Hanya datang ke gereja hanya menjadi seperti sebuah rutinitas biasa. Acara mingguan, acara bulanan, tahunan, begitu-begitu aja. Natalan ya paling gombrang gitu-gitu tok. Cerita tentang betapa baiknya Yesus, betapa hebatnya Roh Kudus, betapa hebatnya para rasul, bla 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 bla. Hanya rutinitas dan cerita tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang para nabi, tentang saja. Hanya menceritakan pengetahuan-pengetahuan intelektual, konsep-konsep Alkitab secara intelektual, konsep cerita-cerita doang. Artinya sahabat-sahabatku, beranikah kita jujur mengatakan bahwa sebagian besar gereja yang ada di muka bumi hari ini, yang sebagian besar juga sudah kosong, ditinggalkan sama umatnya. Bahkan di Eropa katanya, di Amerika banyak gereja sudah ditinggalkan. Mengapa? Karena gereja-gereja sudah menjadi seperti toko buah yang hanya menjual buah mainan, tidak benar-benar menjual buah. Orang datang ke gereja tidak melihat ada sosok pribadi, orang yang betul-betul berjiwa Kristus di dalamnya. Roh Kudus hanya katanya,
Orang tidak betul-betul merasakan hadirat Roh Kudus yang nyata. Semuanya tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang Yesus, tentang Roh Kudus. Tidak betul-betul merasakan nyatanya Yesus di dalam gereja itu. Pendeta-pendeta hanya gaya pamer arlojinya yang mahal. Khotbah sambil pakai jubah yang mahal, arloji yang mahal, badan yang gendut gembrot kayak Gilbert Lumoendong. Pendetanya makmur, kaya raya, perpuluhannya banyak. Hanya itu yang bisa dibanggakan gereja-gereja di zaman sekarang. Tapi tidak mencerminkan sama sekali Kristen-Kristen yang Alkitabiah. Kalau kita ngukur kekristenan yang sejati sesuai Alkitab, gereja atau eklesia atau kumpulan orang beriman, para murid Yesus, yang tercatat dalam kitab Perjanjian Baru, adalah orang-orang yang hidupnya begitu senang berbagi berkat, bahkan rela menjual harta, menjual tanah, rumah, harta kekayaan lainnya. Untuk kemudian hasilnya dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang-orang miskin, orang-orang kelaparan, anak-anak yatim, janda-janda tua terlantar, dan sebagainya. Tetapi, apa yang terjadi dengan gereja-gereja yang ngaku-ngaku Kristen di zaman sekarang? Di dalamnya lebih banyak dipenuhi oleh orang-orang yang ngaku-ngaku Kristen, yang suka datang ke gereja dengan motivasi untuk mencari atau mendapatkan berkat yang sifatnya materi, kekayaan materi, bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya sendiri, ketimbang datang untuk memberikan berkat kepada orang yang berkekurangan. Gereja-gereja yang Alkitabiah, eklesia yang Alkitabiah, kita tahu di dalam Alkitab, terdiri dari pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus, yang kebanggaan dan kebahagiaannya adalah karena pengenalan akan Tuhan Yesus. Dan karena jaminan dari Yesus bahwa nama mereka terdaftar di surga. Dan mereka juga berisi orang-orang yang suka memberi dengan tangan kanan tanpa diketahui oleh tangan kirinya. Tapi berbeda dengan zaman now. Pendeta suka pamer memberi berkat kepada jemaatnya. Orang suka pamer ketika menolong orang lain, suka pamer, menunjukkan kepada orang lain. Bahkan di zaman sekarang, sebagian besar orang-orang yang ngaku-ngaku Kristen adalah orang-orang yang justru berkarir di gereja, menjadikan gereja sebagai tempat menjadi profesional, berkarir, mencari nafkah. Untuk apa? Mengumpulkan pundi-pundi kekayaan melalui aktivitas-aktivitas gerejawi dengan cara menjadikan nama Yesus sebagai sebuah alat atau sarana, alias mendompleng nama Yesus untuk tujuan memperkaya keluarga, memperkaya materi, memperkaya diri. Supaya oleh orang lain dipandang, wih terhormat, jabatan, pendeta. Terpandang, dihormati orang lain, dihargai, disanjung-sanjung banyak orang. Punya nama besar, populer, terkenal. Sahabat-sahabatku, sangat berbeda gereja-gereja yang ada di zaman now dengan gereja-gereja di Alkitab. Seberapa banyak kita yang berani menyatakan ini, bahwa gereja-gereja yang ada di dunia sebagian besar pada zaman ini sesungguhnya Kristen-Kristen palsu. Atau kalau kita lihat gereja-gereja yang tersebar di dunia maya, di internet, gereja-gereja online, apa yang kita lihat? Para apologet-apologet yang ngaku-ngaku Kristen tuh, sebagian besar, coba lihat akun-akun YouTube mereka, selalu tercantum nomor rekening, dukungan. Anda itu mau memberitakan Injil, mengabarkan kebenaran, atau mau cari uang lewat YouTube? Mau cari uang lewat internet? Kok dicantumkan nomor rekening untuk ditransfer bla bla sekian-sekian, BCA, Bank BNI, Bank Mandiri. Inilah mental-mental orang yang memakai nama Yesus untuk mencari uang. Sesungguhnya ini adalah murid-murid Yesus palsu, Kristen-Kristen palsu. Anda bukan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tapi kalian hanya menjadikan Yesus sebagai alat untuk popularitas pribadi, untuk nama baik, bahkan untuk cari uang, cari nafkah. Bikin channel YouTube untuk jadi debater seperti Rudy Yohanes misalkan. Dijadikan profesi untuk cari uang, menang-menangan debat, memberitakan Yesus yang palsu, tidak apa-apa, yang penting dapat uang banyak untuk menghidupin anak istri. Inilah kelakuan Kristen-Kristen palsu di zaman sekarang. Sudah terlalu banyak, sobatku, gereja-gereja Kristus palsu di dunia. Dunia kacau. Kekristenan menjadi suam-suam kuku dan menjadi palsu semua. Bukankah ini lebih parah? Ini lebih mengerikan. Daripada kita mengkritik, melihat agama-agama lain, kemudian kita mencari-cari kesalahannya.
ternyata di dalam dunia gereja sendiri lebih banyak kemunafikan. Yesus yang diberitakan Yesus yang palsu. Ajarannya ajaran tidak alkitabiah tapi diklaim alkitabiah. Ngaku ajarannya rasuli, ternyata cuma ajaran adat istiadat nenek moyang yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Tidak sesuai ajaran para rasul. Tidak sesuai ajaran para nabi. Ukuran-ukuran kerohanian digambarkan. Kalau pendeta makmur, diberkati secara materi, berarti rohani. Kalau orang yang materinya tidak banyak, materinya biasa-biasa, dianggap kurang rohani. Ini ajaran gereja-gereja Kristen palsu. Seperti ini. Ini lebih merusak dunia. Kasih Yesus, kasih Allah yang digambarkan melalui Yesus dan para rasul dan para murid, mana menjadi nyata di dunia ini? Tokoh-tokoh agama yang ngaku Kristen lebih suka pamer kemewahan, pamer harga diri, pamer nama baik. Sangat berbeda dengan murid Yesus yang tercatat di Alkitab. Umat-umat yang mengaku Kristen pengikut Yesus, faktanya apa? Yang diikuti siapa? Katanya pendetanya, katanya Stephen Tong, menurut Bambang Nursena, menurut Esra Alfetsoru, menurut Deking Gadas, menurut si A, menurut si B, menurut ini, menurut ini. Pengikut Yesus kok ngikutnya pendeta. Pengikut Yesus itu ikut Yesus. Percaya kata-kata Yesus. Ikut Yesus kok percaya kata Pak Pendeta. Kata doktor teologi ini, profesor ini. Inilah Kristen-Kristen palsu semua di zaman now. Bahkan pendeta-pendeta terkenal, misalkan salah satunya Gilbert Lumuendong di Indonesia. Ajarannya jelas-jelas asumsi. Sama sekali bukan ajaran Alkitab dengan mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa bisa jadi apa saja. Maka dia perlu menjelma, harus menjelma jadi manusia. Karena Allah yang Maha Kuasa bisa jadi batu, bisa jadi pohon pisang. Ini ajaran-ajaran seperti ini ajaran apa ini? Sampah dari asumsinya Gilbert Lumuendong. Bukan ajaran Alkitab. Ingat sobat-sobatku, Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap penipu. Jadi tidak ada ajaran Alkitab mengatakan Allah yang Maha Kuasa bisa jadi apa saja. Jangan diajarkan begitu. Hanya demi mengajarkan doktrin bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia. Kemudian berasumsi, berhalusinasi bahwa Allah yang Maha Kuasa bisa jadi apa saja. Bisa jadi batu, bisa jadi pohon pisang. Iya, ini Allah hasil halusinasimu. Hasil delusimu. Hasil ilusimu. Allah yang tidak alkitabiah. Sehingga secara Amsal 30 ayat 6. Orang-orang seperti ini layak disebut sebagai pendusta atau penipu. Saya ulangi ayatnya ya. Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta, tukang hoax, penipu. Pendeta-pendeta zaman now sebanyak menjadi penipu. Mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Dan salah satunya adalah nabi palsu Paul Jang ini. Baik sobat-sobat, sekian video kali ini. Kita lanjut di video berikutnya. Dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia.